terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengarkan, tetapi firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita terus selalu mengulang-ulangnya, dan hendaklah kita tidak jenuh-jenuh dan bosan di dalam membaca firman Tuhan ini. Baik, pada saat ini kita akan membaca Alkitab kita secara silih berganti. Ayat yang pertama Roma 12. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya. Ayat yang pertama saya akan membacanya, lalu ayat yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan sampai ayat yang ke-8 nanti kita akan membacanya secara bersama-sama. Baik. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita mempunyai anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian juga kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuah, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Sama-sama. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Ya, tema khotbah kita pada sore hari ini saya beri tema dengan judul ibadah sejati. Ya. Kenapa saya mengangkat satu tema ibadah sejati? Karena memang pada saat itu Paulus menuliskan keadaan jemaat di Roma yang dimana waktu itu mereka belum tahu ibadah yang sebenarnya itu seperti apa. Menurut kita sendiri, ibadah sejati itu seperti apa yang kita tahu? Apakah dengan cukup kita hadir di ibadah dengan pemberian persembahan kita berupa uang, atau mungkin juga dengan
mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Dengan setiap lagu-lagu rohanikah, pujian-pujiankah, ataupun seperti apa itu? Apakah kita menganggap bahwa ibadah itu hanya sebagai rutinitas saja? Di sini dengan tegas Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa ibadah yang sebenarnya itu adalah hukumnya suatu kewajiban bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Ada 3 hal yang wajib yang harus kita ketahui. Ibadah sejati itu seperti apa? Yang pertama, ibadah sejati itu harus ditandai dengan persembahan, yaitu kita baca di ayat ke-1 tadi. Di situ dengan tegas mengatakan bahwa demi kemurahan Allah aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa kita harus bukan saja hanya dengan kita membawa persembahan kita berupa uang kita, tetapi Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita semua bahwa kita oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan lewat tubuh kita, kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita lewat fisik tubuh yang masih sehat kuat ini untuk kita terus pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena tubuh kita itu adalah seutuhnya milik Kristus. Bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu terdapat di surat 1 Korintus pasal ke-6 ayat ke-19. Dan kita juga tahu bahwa tubuh kita ini telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus. Betapa sungguh sangat mahalnya darah Tuhan Yesus itu. Jika kita tidak bisa menghargainya dengan pemberian tubuh yang begitu luar biasa, kita sehat kuat, seharusnya kita bisa menghargai
pemberian Tuhan Yesus itu. Tubuh seperti apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Tubuh yang masih bisa bernapas, yang masih sehat kuat. Kalau orang sudah mati, mereka pasti tidak akan bisa memuji Tuhan. Kalau orang sudah mati itu tidak ada lagi kehidupan. Jadi lewat kehidupan tubuh yang masih sehat kuat ini, biarlah kita terus pakai untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi datang beribadah kepada Tuhan. Hidup yang sebenarnya itu, yaitu hidup secara fisik, dan itu berbicara tentang kuantitas. Dan hidup dalam pengertian secara dinamis itu berbicara tentang kualitatif, yaitu tentang kualitas iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana pengenalan kita kepada Kristus itu sendiri. Itu tergantung dari kemauan dan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tubuh yang kudus dengan pengertian yaitu tubuh yang tidak bisa dipisahkan dan harus dikhususkan bagi Kristus. Kita tahu bahwa kita ini diciptakan yang seturut, serupa, segambar dengan Allah. Makanya kita tidak bisa dipisahkan oleh tubuh Kristus itu sendiri. Karena kita tahu kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Hendaklah hidup kita jangan lagi dikuasai oleh dosa. Hendaklah hidup kita harus selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan kita biarkan hidup kita dikuasai oleh segala keserakahan, segala keangkuhan hidup kita, segala ketinggian hati kita, kesombongan kita. Karena Tuhan benci kepada orang-orang yang suka menyombongkan dirinya. Tuhan benci kepada orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Hendaklah tubuh yang berkenan ini, yang berkenan kepada Allah,
Jangan kita merawatnya hanya untuk memuaskan keinginan saudara dan saya. Jangan biarkan hawa nafsu yang menguasai hidup kita, sehingga kita membiarkan tubuh kita dikuasai dengan segala motivasi yang beraneka ragam macam, yang itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ibadah yang sejati itu yang kedua harus ditandai dengan pembaharuan. Pada ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan menciptakan perbedaan. Hendaklah hidup kita jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kita berbicara tentang serupa itu berbicara tentang model, gaya, konsep-konsep, dan sistem-sistem yang ada dalam dunia ini. Kita harus tinggalkan semua itu. Kalau kita sudah mengalami pembaharuan, seharusnya membuat cara hidup kita itu, kita harus tampil beda. Kita beda dengan anak-anak dunia yang belum mengenal Tuhan. Cara hidup kita, cara bicara kita harus mempunyai perbedaan, sehingga orang-orang bisa melihat kalau memang benar-benar kita sudah hidup di dalam Kristus. Hendaklah pembaharuanmu, hidupmu sehari-hari terus diperbaharui. Bukan hanya saja ketika kita datang beribadah, tetapi dalam kelakuan hidup kita sehari-hari di luar sana, kita bergaul dengan saudara-saudara kita yang mungkin kita mempunyai teman yang tidak seiman. Kita menunjukkan cara anak-anak Tuhan itu hidupnya seperti apa. Kita semua tahu hidup seperti apa yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Kita harus menjadi terang. Kita terus harus menjadi berkah bagi orang-orang lain. Hendaklah hidup kita
jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi biarlah ketika kita hadir, bergaul, berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lain, mereka merasakan kesenangan, adanya kedamaian ketika kehadiran kita. Dan pembaharuan juga mencerdaskan roh kita. Kalau hidup kita sudah ada pembaruan, maka dengan sendirinya juga roh kita juga akan mengalami pembaharuan, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Tuhan, manakah kehendak kita sendiri, ataukah kehendak orang lain. Di sini kita harus perhatikan. Kita juga bereskan roh kita. Roh itu ialah roh yang mau dipimpin oleh roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kita harus selalu membuka hati kita untuk kita menerima jamahan kuasa Roh Kudus itu. Ketika kita masuk berdoa, kita sungguh-sungguh membuka hati kita. Kita undang Roh Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, sehingga hidup kita tidak salah jalan. Kita bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang tidak baik, manakah yang jahat, manakah yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Hendaklah hidup kita setiap hari selalu hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Amin. Yang ketiga, ibadah sejati harus ditandai dengan pelayanan. Kalau tadi yang pertama kedua, yang pertama ditandai dengan persembahan, yang kedua ditandai dengan pembaruan, yang ketiga ibadah sejati juga harus disertai dengan pelayanan kita. Itu terdapat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Melayani Tuhan itu adalah keharusan bagi setiap orang-orang yang percaya, yang mengaku kalau dia adalah milik Kristus. Kita harus sertai ibadah sejati itu dengan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita harus setia melayani Tuhan
lewat kepercayaan yang Tuhan berikan terhadap panggilan kita masing-masing. Hendaklah kita harus dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan setiap karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada banyak sekali karunia-karunia yang tertulis di dalam Alkitab ini. Entah itu karunia berdoakah, karunia-karunia sebagai penasehat, sebagai seorang pengajarkah, ataupun karunia-karunia yang lain, yaitu karunia penglihatan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kasih karunia yang sungguh luar biasa, hendaklah itu kita terus pergunakan untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kecintaan kita kepada Tuhan, karena kita tahu hidup kita ini hanya sementara, sangat singkat sekali. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu datang. Mungkin hari ini, ataupun sebentar malam, ataupun entah besok, kita tidak tahu. Tapi hendaklah kita sebagai orang-orang yang diberikan kasih karunia, karunia-karunia khusus, kita pergunakan itu untuk kita terus melayani Tuhan. Melayani Tuhan, kita harus mempunyai prinsip yang teguh. Kalau kita tidak mempunyai prinsip, maka dengan sangat mudah kita akan gampang diombang-ambingkan. Kita akan gampang sekali terpengaruh dengan segala hal-hal yang menggiurkan kita, yang mungkin dengan sangat mudahnya kita akan pergi meninggalkan Tuhan itu. Kita akan pergi menjual iman kita. Karena itu, hendaklah kita harus mempunyai fondasi yang kuat bagi pelayanan kita. Kita terus selalu andalkan Tuhan. Kita terus selalu hidup di dalam ketaatan kita, di dalam melakukan perintah Tuhan. Jangan kita menyimpang dari ajaran Tuhan. Sekarang ini banyak sekali kita lihat, kita dengar, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dengan sangat mudahnya
mereka jatuh di dalam dosa. Itu karena apa? Ya karena itu. Karena mereka memang belum, bukan tidak, karena belum mempunyai fondasi yang kuat. Belum mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh. Hendaklah kita juga sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Yesus, kita jangan pernah untuk mempermainkannya. Kita harus menghargainya. Kita harus selalu hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kita harus selalu hidup di dalam kebenaran. Jangan pernah kita mempertaruhkan, menjual iman kita, meninggalkan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, hanya karena sesuatu yang sifatnya hanya kesenangan sementara, yang sifatnya hanya sekejap mata. Segala sesuatu yang kita dapat dengan mudah, maka itu juga akan dengan mudah juga akan cepat habis. Semuanya akan binasa. Tetapi kalau hidup kita terus selalu mau diperbaharui, hidup terus selalu di dalam ketaatan kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan, kita mempercayai Dia. Kalau hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang menjadi keselamatan saya dan Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua. Kita tahu hanya Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan kehidupan itu. Ayat ini sangat sungguh luar biasa bagi saya secara pribadi, karena memang saya latar belakang hidup dari keluarga yang belum mengenal Kristus. Kalimat ini tidak ada di dalam kitab agama-agama yang lain. Makanya saya sangat sungguh bersyukur sekali setelah mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus,
bahwa kasih Tuhan itu sangat sempurna. Amin. Saya sangat sungguh merasakan sekali bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu sangat mulia. Makanya dengan segala napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, saya terus mau pergunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Karena saya tahu bahwa hidup saya bukannya untukku lagi, melainkan milik Kristus sepenuhnya. Itulah yang menjadi moto saya di dalam panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya terus mempergunakan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan untuk saya terus pakai melayani Tuhan. Begitu juga dengan kita semua. Kita semua adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang seharusnya hidup kita harus jauh lebih baik lagi Amin. dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Hidup kita harus mencerminkan kasih. Amin. Amin. Amin ya. Mungkin kalau hidup kita selama ini kita lebih mementingkan diri kita sendiri, hendaklah kita mau diubahkan, kita dibaharui hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin ya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada sore hari yang diberkati ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang mungkin panjang atau singkat itu bisa memberkati kita semua. Baik, saya rindu kita mengangkat satu buah lagu.